ngejar materi ya, karena targetnya kita sebelum tanggal 14 ya, itu harus sudah selesai ya untuk perkuliahan perancangan drainase seperti itu. Nah jadi di materi yang saya share ya terkait kuliah materi hidrologi gitu ya, hidrologi terapan ini saya share ke kalian ya. Tapi saya nggak akan terlalu bahas detail ya terkait hidrologi karena di apa yang saya katakan sebelumnya gitu ya, di perancangan drainase ini kita fokusnya ke drainase gitu. Jadi saya asumsikan kalian hidrologinya sudah punya basicnya gitu ya, dasar seperti itu. Cuma kemarin ada yang bertanya gitu ya, mungkin masih belum paham gitu ya, atau masih lupa lagi terkait hidrograf kesatuan gitu ya, seperti itu. Mungkin saya akan sedikit mereview ulang, khususnya di bagian hidrograf gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian buka gitu ya, di yang halaman berapa nih? 37 ya, di yang materi saya share itu ada materi tentang intensitas hujan gitu ya. Nah, ini metodenya Mononobe gitu ya, yang sudah saya sampaikan juga ke kalian gitu ya. Ini sebenarnya udah tinggal, cuma selain Mononobe ini ada Van Brien gitu ya, ada Weduen gitu ya, Hasper. Nah itu contoh lain selain Mononobe, cuma yang biasa kita gunakan gitu ya, dan sering digunakan lah ya, itu adalah metode Mononobe ini ya, seperti itu. Karena itu tadi ya, terkait data hujan yang biasanya hanya tersedianya hujan harian ya, yang contohnya di BMKG kan itu hujannya hujan harian. Kita sulit untuk memperoleh data hujan jam-jaman gitu ya, seperti itu. Maka dari itu biasanya metode yang sering digunakan adalah metode Mononobe. Ini ada contoh soalnya, bisa dibaca aja gitu ya. Nah, untuk hidrograf banjir ya sebenarnya ini sama dengan ya. Jadi di hidrograf ini kita tahu ya, ketika terjadinya hujan gitu ya, air hujan itu dia akan ada yang meresap ke tanah ya, dan sebagian lagi itu ada yang mengalir ya, atau melimpas di permukaan lahan gitu ya, tergantung dari tingkat resapan jenis tutupan lahannya apa gitu ya. Kalau misalnya rumput-rumputan atau hutan gitu ya, itu kan daya resapnya memiliki cukup tinggi ya, sedangkan yang area terbangun kayak perumahan atau beton, aspal, itu kan dia memiliki daya resap yang kecil ya, seperti itu. Nah, ini hidrograf itu adalah hubungan antara debit aliran sungai dengan waktu ya, seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini di gambar yang bawah ini. Jadi hidrograf itu macam-macam juga ya. Di sini yang gambar pertama ya. Nah, di gambar yang pertama ini ada yang disebut dengan stage hydrograph. Jadi stage hydrograph itu merupakan hubungan antara tinggi air dengan debit ya, seperti itu. Lalu ada stage discharge ya, atau rating curve ya. Untuk rating curve ini dia hubungan antara debit dengan tinggi ya, tinggi muka air. Seperti itu ya. Nah, untuk stage hydrograph ini hubungan antara waktu dan tinggi muka air ya, seperti itu. Lalu ada discharge hydrograph ya. Nah, hydrograph banjir itu kita pakai yang ini, namanya discharge hydrograph. Jadi discharge hydrograph itu menunjukkan antara hubungan antara waktu dan debit gitu ya, seperti itu. Nah, terus nilai debit itu dari mana gitu ya? Nah, nilai debitnya itu kita menggunakan metode rasional, nanti sama dengan C kalikan I kalikan A ya, gitu. Kalau untuk waktu ya tadi ya, bisa menitan, bisa jam-jaman gitu ya, seperti itu. Nah, namun sebenarnya ya, selain metode rasional ini ada metode yang lain ya, yaitu namanya hidrograf satuan sintetis ya. Nah, untuk hidrograf satuan sintetik itu kayak metode Takayasu ya, SCS curve number, terus ITB 1, ITB 2,
lagi ya. Terus gamma dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Nah, itu saya nggak tahu waktu di hidrologi kalian udah diajarkan atau belum gitu ya. Cuma di sini mungkin saya tampilkan sekilas aja seperti apa gitu ya, hidrograf satuan sintetis. Nah, untuk di laporan tugas besar ya, kan di situ ada satu bab terkait hidrograf. Kalian bisa masukkan ya, ikut materi dari materi yang saya share ini ya, untuk di laporan gitu ya. Seperti itu. Jadi konsepnya sebenarnya sama saja dengan intensitas hujan ya. Jadi menunjukkan hubungan antara waktu ya dengan intensitas hujan. Kalau untuk yang intensitas, untuk yang hidrograf itu menunjukkan waktu dengan besaran debit ya, seperti itu. Nah, oke, paling itu ya sebelum kita lanjut ke model mungkin. Ini Hasper ya dan lain-lain. Terus kemarin ada yang menanyakan juga ya terkait apa ya, perhitungan yang log normal yang gitu-gitu ya. Yang chi-square, nah ini kalian bisa ambil nilainya dari sini yang derajat kepercayaannya ya. Ini untuk Smirnov, ini untuk si kuadrat. Nah, ini ya bisa kalian ambil dari sini nilainya. Kemarin ada yang nanya gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu sekilas mereview ulang terkait hidrograf ya. Nah, di sini ada contoh juga ya, perhitungan hidrografnya bisa kalian baca-baca lagi gitu ya. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya bentuk dari hidrograf satuan sintetis gitu ya. Di mana arah X menunjukkan waktu dan arah Y menunjukkan besaran debit ya. Seperti itu. Jadi ini misalnya ada jam ke-1 gitu ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti yang paling tinggi ini merupakan waktu puncaknya ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan terkait tugas besar, boleh ya. Nah, kalau nggak ada mungkin ini contoh ya, contoh dari hidrograf satuan sintetik ya, disingkat dengan HSS. Ini Excelnya punya dosen saya di ITB, Pak Dace. Kebetulan beliau yang menemukan hidrograf juga ya. Jadi dinamakan hidrografnya itu ITB 1 dan ITB 2 ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada Nakayasu ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini gitu ya. Lalu ada SCS curve number ya. Hidrografnya seperti ini. Ada gamma 1 ya. Gamma 1 ini buatan UGM kalau salah ya. Gamma 1, terus ada Limantara juga ya. Limantara itu buatan Brawijaya. Kalau dari luarnya di sini ada Nakayasu, lalu ada SCS ya. Ada Schneider satu lagi seperti itu. Nah, ini merupakan hidrograf ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya, perbandingan bentuknya. Jadi beda-beda gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini, hidrograf itu kan tadi ya menunjukkan satu dengan besaran debit. Gitu ya. Jadi hasil dari intensitas, nanti dikalikan dengan meter dari luasan daerah tangkapan air ya, dia akan menghasilkan hidrograf ya, atau besaran debit dari subtension seperti itu. Masing HSS-nya HSS dan 1 dan 2 gitu. Di hidrologi dulu diajarkan belum ya hidrograf ini? Diajarkan nggak ya?
Halo? Apakah terdengar suara saya? Halo? Atau nggak kedengeran suaranya? Error kah? Yang saya ini zoom-nya atau gimana ya? Halo, halo, tes. Ada Pak, Oh, ada? cuman agak tenggelam gitu suaranya. Oh, agak tenggelam ya? Halo, halo, tes, tes, apakah terdengar? Sudah Halo? agak baik Pak. Oke, oke. Bentar ya, saya ini. Ya, jadi gitu ya. Nah, kemarin, ntar ya, saya coba buka SWMM-nya. Oke, jadi kemarin tuh banyak yang error di awal ya. Nah, itu saya kebalik stepnya ya. Jadi, harusnya itu kalian masukin dulu dimensionnya gitu ya. Nanti baru dimasukin ke backdropnya gitu ya. Jadi kalau kemarin kan masukin backdrop dulu, terus dimasukin dimension, jadinya kayak ada notifikasi error ya. Nah, itu kayaknya kebalik stepnya gitu ya. Seperti itu. Karena kemarin saya di kelas C dan D nggak ada yang error gitu ya, aman gitu. Nah, terus kemarin masih banyak yang salah gitu ya. Cara ngilangin layer dari backdropnya gitu ya. Ada yang di unload dulu gitu ya. Di sini ada yang di unload, nggak usah gitu ya. Jadi kalau mau nonaktifkan layernya, kalian klik kanan aja, nanti di layer bisa di unchecklist gitu ya, yang mau dihilangkan yang mana. Misalnya mau backdropnya dihilangin gitu ya. Jadi nanti dia hilang gitu ya. Seperti itu. Nah terus apa lagi ya? Kemarin sih ini apa? Ada yang salah lagi di autolink ya, ada yang lupa dinyalain, jadi si panjangnya masih default gitu ya, belum menyesuaikan dengan kondisi realnya gitu ya. Dan juga sekarang mungkin kita mulai masuk ke input data hidrologi gitu ya. Mungkin boleh sambil dibuka saja ya masing-masing tiap-tiap kelompok untuk project modelnya akan saya jelaskan gitu ya cara input data hidrologinya bagaimana gitu ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke tutorial? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Mungkin sambil dipraktikkan saja tiap-tiap kelompok ya untuk modelnya. Nah jadi ini merupakan layout ya dari drainase yang akan saya rencanakan di suatu komplek perumahan gitu ya. Bisa matikan dulu layernya ya. Nah, jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah jumlah dari subcatchment ya. Jumlah dari subcatchment ini gitu ya. Itu harus sama dengan jumlah dari junctionnya gitu ya. Seperti itu. Karena kalau misalnya jumlahnya berbeda, nanti ada yang nggak keisi ya outletnya, itu dia akan error ya seperti itu. Nah, jadi cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya kalian tinggal klik 2 kali saja di subcatchment-nya. Nah, di sini kan ada teksnya koordinat ya, ada gauge, nah ada outlet. Nah, outlet ini kan nanti dikaitkan ke dimensionnya. Misalnya yang C1 ini yang 11 gitu. Kelihatan gitu. Jadi dia ketika hujan turun dia akan dialirkan atau dilimpaskan ke titik junction 11 ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini apa? Dari beberapa junction gitu ya, bisa juga
masukkan gitu ya ke junction yang sama gitu ya. Namun dari dari dua subcatchment itu dia tidak bisa dibagi ke junction yang berbeda ya, jadi harus sama seperti itu. Nah ini contohnya dari di junction 11 itu dia menerima beban dari subcatchment 1 ya, dan subcatchment S5 ya, S5 dan S8 ya, seperti itu. Nah kalian harus hati-hati juga ya menentukan buangannya seperti itu. Nah selanjutnya kalau di sini saya untuk di jalan ya, karena kalau saya lihat kemarin susah ya karena terlalu kecil juga gitu jalannya dari dari peta Google ya. Sedangkan kalau dari AutoCAD gitu ya itu bisa lebih mudah gitu. Nah terus sekarang kita masuk ya cara untuk menginput data hujannya. Nah caranya adalah kalian kalau bisa lihat ini ada yang namanya sama time series ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, saya lanjut lagi ya. Nah ini ada time series ya yang di samping. Kalian tinggal klik saja. Nah nanti di bawah ini ada atau simbol plus ya, namanya add object ataupun mau delete object gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah, atau bisa edit selection juga ya, seperti itu. Nah kalian tinggal klik plus add object ya. Nah dia muncul suatu format gitu, editor untuk time series ya. Nah di sini kalian bisa input gitu ya, namanya misalnya time series name-nya kalian input untuk kala ulang 2 tahun misalnya ya, hujan kala ulang 2 tahun. Atau misalnya nanti kalian desain drainasenya dengan kala ulang 5 tahun atau 10 tahun, itu kalian sesuaikan ya. Karena ini saya contoh 5 tahun ya. Nah deskripsinya kalian nggak usah isi ya, cuma yang terpenting kalian isi time dan value-nya ya, seperti itu. Nah untuk time and value-nya ya, ini kalian isi dengan hasil analisis hidrologi kalian ya, dari perhitungan intensitas hujan yang bisa kalian definisikan per 30 menit atau per 15 menit, terserah ya, dari kurva IDF ya, seperti itu. Atau kalian bisa gunakan dengan yang namanya distribusi hujan jam-jaman gitu ya, seperti itu. Nah contohnya seperti apa? Contohnya di yang modul saya share ya. Bentar ya. Oh ini. Nah, contohnya ini ya. Nah, kalau di yang modul ini dia format intensitasnya dalam satuan jam-jaman ya. Jadi di jam 1 hujannya itu adalah sebesar 12,7 ya. Sampai di jam ke-6 dia 0 lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, kalian bisa gunakan gitu ya dengan intensitas hujan jam-jaman gitu ya. Cuma kan kalian nggak tahu gitu ya cara mendistribusikan dari hujan rencana menjadi hujan distribusi hujan jam-jaman gitu ya. Nah, sekarang akan saya ajarkan ya bagaimana cara untuk mendistribusikan dari hujan rencana ya menjadi hujan jam-jaman seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya buka Excel lagi ya. Nah, di sini saya udah punya ya hujan rencana saya. Ada kalau ulang 2 tahun ya. Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 25 sampai 100 tahun ya. Nah, ini tinggal
saja. Kita gitu ya. Saya kopikan ke sini saja. Ini seperti ini ya. Nah, cara untuk mendistribusikannya ya, kalau kalian lihat ya, di sini di tabel 15, ini kan ada distribusi PSA 007 ya, di mana di sini ada durasi hujan untuk 6 jam, ada 12 jam, dan ada 24 jam. Nah, caranya adalah tinggal kalian masukkan koefisien RT-nya. Contohnya di sini saya gunakan untuk yang 6 jam, seperti itu. Misalnya yang 0, itu 2. Oh ya, kalau sudah tinggal kalian masukkan gitu ya, angka ininya gitu. R per RT-nya. Nah, di sini untuk jam 0, 0 ya. Lalu di sini 0,5, 97, 1 gitu ya. Itu ya. Nah, kalau sudah tinggal diinikan saja ya kumulatifnya. Jadi di sini kita geser lagi. Ya. Berarti di sini 0 ya. Sini sama dengan 0,2. Kalau ini dia distribusinya yang 12 jam ya. Kalau contoh yang di atas, kalau ini kita masukkan yang ini. Berarti kita ini. Tinggal dikurangi berarti ya. Kita jumlahkan. Nah, ini udah benar ya. Bukan kumulatif berarti. Oke. Nah, jadi ini dikurangi dengan ya sebelumnya ya. Gitu. Nah, ini kalau dijumlahkan dia harus bernilai 1 ya. Seperti itu. Terus sekarang kita coba kalikan dengan kalau yang masing-masing per duanya ya. Ujian rencananya kita kalikan dengan isiannya. Kita nah, jadi seperti ini ya distribusinya. Ini kalau kita jumlahkan, gitu ya, dia akan bernilai sama dengan hujan rencana masing-masing periode ulangnya seperti itu. Nah, ini kita coba semuanya. Silakan sambil dicoba ya. Untuk kalian hujan rencananya masing-masing pakai yang stasiun hujan yang kalian analisis ya. Ini kan saya contoh saja gitu ya. Boleh langsung dikerjakan gitu ya. Kalau ada yang error atau ingin ditanyakan silakan. Nah, ini nilai ini harus sama ya, saya tandai.
gitu ya. Nah, kalau sudah ya, ini tinggal kita plotkan gitu ya. Insert, di sini saya pakai scatter. Select data ya. Series name-nya distribusi atau distribusi PSA 6 jam gitu ya. Nah, untuk X values-nya tadi ingat ya, untuk hydrograph itu dia adalah X ya atau waktu. Nah, untuk waktunya kita bisa gunakan ini. Dan untuk Y values-nya itu kita masukkan yang ini. Lalu kita klik OK. Ya. Setelah itu tinggal di add lagi. Ya. Yang R2 ya, untuk skala ulang 2 tahun. Atau hujan rencana 2 tahun ya. Lalu kita add lagi. Yang untuk yang R5 gitu ya. Y values-nya yang ini ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya perbandingan besaran hujan antara kala ulang dan 2 tahun dan 5 tahun ya. Ini ya. Oh, ya, ya. Nah, jadi selain dari intensitas hujan ya yang kemarin yang itu kalian bisa juga distribusikan hujan rencana kalian menjadi apa namanya? Menjadi hujan jam-jaman ya dengan metode PSA 0,7 gitu. Nanti boleh kalian bandingkan ya input yang menitan gitu ya ke SWMM dan juga yang hujan jam-jaman ini gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke input data hidrologinya? Atau ada yang masih belum paham ini untuk mendistribusikan hujan rencana menjadi hujan jam-jaman? Silakan langsung ditanyakan saja. Halo? Sudah dapat distribusi hujannya atau masih belum? Sudah? Atau ada yang masih belum? Ini biar kita selesai modelnya. Jadi kalian minggu depan udah bisa apa ya, melengkapi laporan gitu ya. Dan juga nanti uh, apa trial and error untuk dimensi salurannya gitu ya. Jadi modalnya sudah 90% gitu targetnya minggu depan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Suara saya terdengar nggak ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Cukup, Pak. Oke, kelompoknya udah sampai hujan rencana belum ya untuk hidrologinya? Kemarin kan banyak yang stasiun hujannya itu di Bandung ya.
pasti pada sama sih harusnya ya untuk distribusi hujan jam-jamannya gitu. Kecuali kalau ada yang nanti yang membedakan ada yang misalnya pakai data hujan itu 10 tahun ya rentangnya, ada yang 15 tahun gitu ya. Seperti itu pasti nilainya nanti beda ke hujan rencananya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada kita lanjut ya, kita coba input ke SWMM-nya ya. Jadi ini adalah nilai ini ya. Ini adalah yang akan kita input ke SWMM ya, ke data hidrologi atau ke time series. Gitu. Nah, kita buka lagi SWMM. Ini kita okekan dulu coba ya. Nah, ini kan ada R5 tahun ya. Sekarang kita add yang namanya pos hujannya gitu. Kalian bebas mau menempatkan di mana ya. Di sini ada add current gauge ya. Di samping kanan gitu ya. Add current gauge. Nah, kalian bebas mau menyimpannya mau di mana. Saya coba simpan di sini. Bapak suaranya kurang terdengar. Oh, masih terdengar nggak ini? Sudah, Pak. Nah, ini ya. Jadi sekarang kita tambahkan pos hujannya ya, rain gauge. Di samping kanan ini kan ada rain gauge ya, yang gambar hujan nih, awan lagi hujan gitu ya. Nah, itu menunjukkan pos hujan gitu ya. Kita tambahkan bebas mau di mana saja. Yang penting ada di luar subcatchment gitu ya. Nah, contoh saya di sini nih ya. Ini saya coba input rain gauge-nya. Nanti di sini akan muncul gitu ya, rain gauge yang kita tambahkan. Tapi di sini kan saya udah ada rain gauge cuma posisinya jauh jadi nggak kelihatan. Nah, ini yang rain gauge yang baru yang nomor 1 ya. Seperti itu. Kalau sudah ditambahkan, ini saya ganti lagi kursornya ke yang normal kursor ya, yang warna hitam ini di atas. Nah, di sini ada kursor yang normal kursornya, yang paling atas ini ya. Diklik lagi, kan kita edit rain gauge-nya ya dengan cara klik 2 kali. Sudah sampai sini? Sudah? Sudah sampai sini? Halo? Terdengar? Halo, tes. Apakah terdengar suara saya? Suaranya kadang ada, kadang enggak, Pak. Oh, gitu ya? Kenapa ya? Bentar. Halo, tes 1, 2, 3. Bentar. Halo, apakah terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Iya. Jadi ini sudah rain gauge-nya ya. Kita edit sekarang. Nah, di sini kalian bisa mengedit namanya ya. Di sini ada nama. Boleh kalian isi dengan apa gitu ya. Misalnya stasiun hujan atau pos hujan gitu ya. Cuma di sini saya singkat aja jadi RG ya, atau rain gauge. Misalnya RG2 gitu ya. Nah, di sini ada koordinatnya juga ya. Jadi ada XY koordinatnya. Nah, setelah itu kalian harus edit plan formatnya ya. Harus ke intensitas gitu ya. Karena kan di sini pilihannya itu ada intensitas ya, ada volume, ada kumulatif ya. Nah, kalian pilih yang intensitas gitu ya. Seperti itu. Sudah? Sampai sini? Halo, sudah? Sudah sampai sini? Sampai range formatnya ke intensitas? Iya, Pak. Nah, kalau sudah, di bawah range format ini ada time interval. Nah,
Ini tergantung ya, kalian mau masukkan intensitas hujannya itu mau yang jam-jaman atau yang menitan gitu ya. Kalau yang menitan bisa 15 menit, bisa per 30 menit ya, bebas ya. Nah, di sini saya contohkan kita pakai yang distribusi hujan jam-jaman gitu ya. Jadi di sini input yang 1 jam gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kan banyak pilihannya ya, ada yang per 1 menit, per 5 menit gitu ya. Seperti itu, ada yang 30 menit gitu ya. Nah, di sini saya pakai yang 1 jam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Gitu ya. Karena kan tadi kalau kita lihat ya, di Excel ini, nah di sini kan hujannya distribusinya. Tapi kalau yang di intensitas kemarin itu menitan, jadi boleh kalian input yang menitan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Suara saya ini nggak masih nggak stabil? Stabil, Pak. Oh, stabil, oke. Nah, kalau sudah time intervalnya kalian ganti, di bawah time interval ini ada yang namanya Snowcatch Factor ya. Snowcatch Factor ini menunjukkan faktor tangkapannya dari salju gitu ya. Kalau misalnya ada salju, yaitu istilahnya berapa gitu ya. Cuma kan kalau di Indonesia itu nggak ada salju ya, jadi boleh kalian nolkan saja gitu ya. Seperti ini. Dan seperti ini. Kalau sudah ke data source ya, ini ada data source. Jadi sumber data hujannya apa gitu ya. Nah, di sini pilihannya ada time series, ada file gitu ya. Nah, di sini kita gunakan time series. Ya. Nah, kalau sudah, kalian boleh scroll lagi ke bawah. Di sini ada series name. Ya. Kalau kalian klik ya, itu dia pasti ada pilihannya ya, yang tadi kalian buat gitu ya, time seriesnya. Di sini saya masukkan yang 5 tahun. Sudah ada sampai sini. Sudah? Sudah ada ininya, time seriesnya? Halo? Kalau sudah, ya udah sih, ini kita pastikan ya. Ini yang data file, ini kita kosongkan saja ya. Dan mungkin kita ganti saja untuk range unitnya menjadi milimeter ya. Seperti itu. Sudah sampai sini? Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke, sudah ya sampai sini. Nah, kalau sudah tinggal di oke-kan saja. Nah, sekarang kita balik lagi ke time series gitu ya. Ke time series. Nah, ini hapusin. Oke ya, kita balik lagi ke time series. Nah, ini tinggal kita edit ya time seriesnya. Nah, tinggal kita isikan value-nya ya. Ini kita kopikan dari sini ya. Ini saya coba input yang 2 tahun ya. Ternyata tidak bisa di copy ya. Jadi kita harus input secara manual ya.
Nah, untuk date-nya bisa kalian kosongkan saja ya. Jadi kita isi waktunya ya. Sudah sampai sini? Setelah itu kalian oke. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian tinggal cek ya subcatchment kalian. Suara saya masih terdengar? Tenggelam, Pak. Halo, halo. Tes, ya. Kalau sudah, kalian klik ya subcatchment-nya. Nah, pastikan range gauge-nya pilih yang kalian gunakan gitu ya. Gitu. Di sini kan saya pakai yang RG01 gitu ya. Nah, pastikan semua subcatchment itu dia terisi untuk range gauge-nya. Udah sampai sini? Halo? Apakah terdengar suara saya? Ya? Halo? Bentar ya. Coba saya ini. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya dulu, kenapa ya suaranya? Bentar ya. Mati jod. Beli dua. Salah satu, biarin nggak apa-apa, satu aja. Ya.
Halo, halo, tes. Apakah terdengar suara saya? Terdengar Pak, jelas Pak. Oke, jelas ya sekarang ya. Berarti mikrofon saya nih agak agak random. Oke, ya. Jadi tadi ya, kalian udah input data time series-nya? Sudah diinput ini berdasarkan hujan rencana kalian ya? Halo, tes. Iya Pak. Udah tahu ya caranya ini, cara inputnya sudah diinput? Ada yang masih belum? Karena mungkin tadi ini ya, apa suara saya putus-putus jadi ini ada yang kelewat, ada yang terlewat atau saya kecepatan? Boleh diulang lagi mungkin? Kalau tapi di mana gitu ya? Paling masukin data time series Pak. Input Oke. datanya. Ya, untuk input data time series-nya ini kan kalian tinggal ke time series ya. Di sini ada time series ya. Sudah ada. Nah, kalian tinggal klik yang plus ini ya. Nah, ini ada objek ya, add object. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, jadi inputannya itu adalah hujan, distribusi hujan jam-jaman ya. Yang tadi dari Excel yang sudah kalian buat gitu ya. Nah, inputannya ini ya, seperti itu. Nah, untuk penentuan kala ulangnya, ingat ya, kalian harus tentukan dulu ya, perumahan kalian itu masuk ke kategori metropolitan gitu ya, ataupun kota besar, kota kecil gitu ya, berdasarkan tabel yang layout ya, layout kota, dan juga berdasarkan dari luas daerah tangkapan airnya ya. Tapi kan rata-rata luas daerah tangkapan airnya kecil ya, kurang dari berapa hektar gitu ya. Biasanya untuk perumahan ini menggunakan kala ulang 2 atau 5 tahun gitu ya. Seperti itu. Nah, itu harus kalian cek juga ya. Seperti itu ya. Nah, ini tinggal kalian input ya nilai intensitas hujannya ke SOMM gitu ya. Nah, ini ya di input dari jam ke-0 sampai jam ke-6 dan juga untuk value-nya atau nilainya ya. Sudah sampai sini sudah diisi? Sudah Pak. Nah, kalau sudah, tadi kan rain gauge-nya kalian udah buat juga ya. Tinggal dipastikan, diklik 2 kali. Nah, di sini namanya ya boleh kalian edit, sesuaikan. Lalu untuk rain formatnya ganti ke intensity ya, intensitas. Dan waktu intervalnya karena di sini saya contohkan gunakan hujan jam-jaman, jadi saya inputkan untuk time intervalnya itu 1 jam gitu ya. Kalau kalian mau coba pakai yang menitan boleh gitu ya, dari kurva IDF nanti kalian input tergantung kalian mau per berapa menit gitu ya intervalnya. Nah, untuk snow catch factor di 0 ya, diisi dengan 0 karena tidak ada salju. Untuk data source-nya ini gunakan time series ya. Setelah itu series name-nya diisi dengan yang kalian isi ya di time series tadi. Nama time series-nya apa gitu ya. Kalau saya kan di sini input tadi R5 tahun ya. Setelah itu rain unit-nya kalian ganti ke milimeter ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal di close ya. Sekarang kalian pastikan tiap subcatchment yang kalian buat ya, itu dia harus diisi rain gauge-nya ya dengan rain gauge yang kalian buat. Nah, di sini rain gauge-nya RG01 gitu ya. Nah, diisikan dulu semua dari subcatchment-nya. Sudah?
Sudah sampai sini? Nah, kalau sudah, kita sekarang pastikan lagi gitu ya, untuk penampang salurannya ya. Dengan cara kita plot ya, potongan memanjang salurannya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, di kursor saya ini ada yang namanya profile plot ya, create a profile plot. Nah, ini tinggal diklik saja. Kita geser dulu ya. Nah, untuk start node-nya ini bebas ya, pilih yang paling tinggi boleh ya. Di sini saya dari junction 15 ya, J15. Ini saya klik dulu sekali junctionnya. Setelah kedap-kedip, ini dipluskan ya, di-add-kan ke sini. Jadi dia akan masuk otomatis ya untuk start node dari J15. Seperti itu ya. Nah, untuk di end node-nya, di sini saya masukkan yang paling bawah ya, ada yang paling rendah elevasinya ya. Di sini saya masukkan outfall-nya saja ya. Saya klik dulu outfall J1, lalu saya klik plus. Kalau sudah seperti ini tinggal diklik find path ya. Nanti di sini di link in profile itu akan muncul ya saluran mana saja ya yang ada di antara J15 dan J1 ya, seperti itu. Nah, setelah di find path kalian klik OK. Nanti akan muncul bentuk penampang saluran memanjangnya gitu ya, seperti ini. Ada yang error atau tidak muncul profil memanjang salurannya? Gimana? Ada yang error? Kalau ada yang error, biasanya kalian belum mengisikan elevasi ya di tiap junction. Seperti ini. Sampai sini ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang error atau apa? Halo? Kalau kemarin terakhir sampai apa ya kalian tuh ya? Yang kelas A dan B deh. Sudah selesai kan ya? Kalau nggak salah sampai profile plot ini kan? Atau belum? Halo? Tes? Halo, halo? Ada suara saya? Ada Pak, ada. Ya. Kalau kemarin udah kan ya sampai sini ya? Waktu pertemuan terakhir tuh ya? Cuman diliatin Pak kalau nggak salah. Ya, cuma diliatin kan ya. Tapi yang sekarang muncul nggak kalian seperti ini tampilannya? Atau belum muncul? Iya Pak, kurang lebih kayak gitu. Oh, udah muncul seperti ini. Kelompok lain gimana? Ada yang masih belum muncul? Kalau yang belum muncul, silakan ini ya, dicek elevasinya ya. Kan di sini kalau kita klik 2 kali ya di junctionnya, di sini saya contohin junction 5, ini ada yang namanya invert elevation ya. Nah, ini invert elevationnya harus dimasukkan dulu ya. Ini kalian bisa ambil dari Google Earth ya, di elevasi tiap-tiap junctionnya, seperti itu. Kalau sudah muncul, coba di run, pencet ini nih, yang gambar petir ya, run a simulation, kalian klik saja, nanti akan seperti ini. Sudah muncul seperti ini? Sudah muncul run simulationnya? Halo?
Udah ada yang oke? Nanti kalau sudah oke, di sini bacaannya ya, di run statusnya itu run was successful ya. Tapi kalau ada yang error, biasanya nanti muncul kayak teks gitu ya, semacam notepad. Nanti muncul gitu ya, errornya di mana gitu, perlu diperbaiki apa. Seperti itu. Nah, sudah sampai sini ada yang error? Ada yang error? Halo? Ada yang error sampai sini? Sampai runningnya, proses running? Silakan kalau ada yang mau share screen boleh gitu ya, biar kita diskusi bareng. Ini kalau sudah, nah kalian perhatikan ya, di sini ada surface runoff ya. Di sini nilai errornya adalah minus 0,09% ya. Artinya modelnya atau simulasinya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Namun kalau misalnya nilai errornya masih di atas 5% gitu ya, itu kalian harus memperbaiki setup model kalian ya. Apakah dari subcatchment-nya gitu ya, ataupun dari salurannya ya, seperti itu. Ataupun dari elevasinya, masih ada yang salah gitu ya. Seperti itu. Udah sampai sini? Ada yang error nggak? Atau ini belum pada sampai sini? Ayo, dari berapa nih? 40 orang ada yang ini? Ada yang sudah sampai sini? Atau ada yang error? Atau suara saya nggak ada? Belum Pak, sedikit ketinggalan barusan. Oh, ketinggalannya di mana? Saya ulang lagi. Yang sebelum di run. Sebelum di run. Rain gauge-nya udah di-input kan? Rain gauge-nya di tiap subcasement udah dimasukkan. Nah ini rain gauge-nya gitu ya. Udah di-input kan? Kalau sudah, ini diklik ya. Di sini ada run simulation. Tinggal diklik saja, nanti langsung selesai gitu ya. Cuma sebentar ini proses runningnya gitu. Sudah sampai sini? Muncul error nggak? Biasanya kalau error itu ada muncul teks ya. Gimana? Ada yang sudah dicoba dilakukan simulasinya? Ayo silakan. Silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan terkait model. Ini kita belum selesai sih. Saya ingin tahu dulu kalian udah sampai sini, takutnya saya cepetan gitu ya. Jadi kalian ke skip atau gimana gitu. Halo, tes gimana? Ada yang udah bisa di running atau ada yang error?
Atau ada yang masih ketinggalan? Saya ulangi lagi kalau perlu. Halo, halo, tes. Bentar ya. Muhammad Dias ada? Ada Pak. Gimana? Bisa modelnya? Ada kendala? Ada kendala dengan modelnya? Atau kelompoknya siapa aja yang hadir? Ada kendala nggak? Silakan disampaikan ini. Saya harap ini kalian sudah bisa menjalankan simulasinya gitu ya. Karena minggu depan kita akan masuk ke paparan hasilnya gitu, hasil modelnya. Jadi kita cuma diskusi kalau ada yang errornya gitu ya, atau ada yang perlu didiskusikan terkait salurannya. Nah sekarang apakah modelnya sudah bisa dijalankan? Atau ada yang error? Silakan sekarang gitu ya, ditanyakan gitu. Atau misalnya ada yang belum gitu buat subcatchment atau salurannya. Harusnya udah kan ya, kemarin saya lihat progres kalian juga kan ya. Gimana? Siapa lagi ya? Sri Aisyah ada? Bentar ya, kemarin siapa ya? Siapa ya? Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ingin ditanyakan terkait tugas besar. Hmm, apa ya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Sebelum saya lanjut lagi, takutnya saya nyampaikan materi ke kalian tapi nggak ini gitu. Tugas besarnya nggak berprogres gitu. Kalau ada yang mau diulang, silakan nanti saya ulang lagi. Amar Ma'ruf ada? Halo, apakah suara saya terdengar atau enggak ya? Takutnya nggak kedengar juga gitu. Terdengar Pak, terdengar. Oke. Gimana ya terkait model gitu? Saya inginnya hari ini kalian bisa menjalankan modelnya gitu ya. Jadi di pertemuan selanjutnya itu tinggal diskusi gitu ya. Takut ada error atau apa, solusinya nanti gimana gitu. Itu aja sih.
Silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu ya, misalnya udah dicoba error gitu ya, proses simulasinya kayak di kelas kemarin itu mereka langsung share screen saja gitu ya. Kalau ada yang error atau ingin ditanyakan, langsung bertanya gitu ya. Atau udah pada pada bisa gitu. Kalau udah pada bisa ya alhamdulillah gitu ya. Berarti sudah oke gitu ya. Tinggal mungkin nanti paparan gitu ya sampai simulasinya keluar gitu. Atau ada yang error gitu. Ya intinya gitu ya, kalau kalian sudah melakukan simulasi ini, nanti kalian bisa menampilkan hasilnya ya dengan cara yang sama ya. Jadi kita plot profile ya. Node-nya kalian bebas di mana aja ya. Ini saya coba munculkan dari J15 sampai ke outfall. Find fight, oke gitu ya. Nanti dia akan muncul dari elevasi airnya ya. Seperti ini. Gitu ya. Kemarin di kelas apa ya? Di kelas C sama D sudah ada yang bisa ya memunculkan elevasi airnya. Jadi kalau kalian lihat ya di tab ini kan ada project ya sama map. Nah kalian klik yang map ya, nanti di sini kalian bisa mengatur output dari modelnya ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita geser gitu ya time of day-nya ya, di sini dia akan terisi air ya. Nah berarti puncak banjirnya ada di jam ke-3 ya, 3 atau jam ke-4 gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau digeser di sini nggak ada air yang melimpas ya. Artinya drainase yang didesain ya itu masih dapat menerima beban yang ada ya. Kapasitasnya masih cukup ya. Jadi tidak perlu diganti dimensi dari salurannya. Itu ya. Nah, yang kalian apakah sudah muncul airnya atau belum? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Berarti nanti minggu depan saya nggak akan lagi nyampaikan tutorial ya. Jadi saya anggap kalian sudah bisa gitu ya untuk memodelkan simulasinya. Jadi minggu depan saya tinggal apa namanya melihat hasil simulasi kalian gitu ya. Apakah sudah bisa atau belum gitu ya. Itu sama dengan kelas yang Bu Agustin juga ya yang saya ajarkan. Eh, saya akan tes juga gitu ya ke mereka gitu apakah bisa atau tidak. Nah, terus di sini ya kalau kalian close ya, di sini kalian bisa menampilkan kapasitas saluran ya. Jadi di link sini ya. Ini ada kalau kita klik ke bawah, ini ada max depth ya, ada max flow, velocity, kapasitas dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi cara untuk mengecek kapasitas maksimumnya ini kita tinggal pilih ya yang max kapasitas. Ya, di sini nggak kelihatan ya warnanya nih. Kita bisa pertebal di Windows, di tools ya. Di sini ada map display option. Dan di sini bisa diedit ya. Tebalan dari junction ya. Kalau misalnya junctionnya kekecilan, buletannya gitu ya, lingkarannya. Itu kita bisa atur di sini ya. Misalnya di nodes gitu ya. Kalau misalnya junctionnya itu terlalu kecil ya kalian bisa ganti jadi 8 gitu ya. Biar lebih besar. Nanti akan seperti ini ya. Lalu juga kita bisa atur ketebalan dari garis conduitnya ya. Itu ada di links ya. Nah, di sini kita bisa ganti juga link size-nya. Jadi tebal ya kelihatan gitu.
Nah, kalau kalian lihat ya, di sini untuk max capacity ya. Jadi dari yang warna biru sampai yang warna merah ya, di chartnya ini menunjukkan nilai rasio kapasitas dari penampang salurannya ya. Jadi semakin dia berwarna merah, artinya dimensi kalian gitu ya, itu terlalu kecil gitu ya. Kapasitasnya sudah tidak dapat menampung beban yang ada, jadi airnya meluap ya, meluap dari drainasenya. Nah, kalau dilihat di sini ini tidak ada yang meluap ya, kapasitasnya paling masih warna kuning ya, masih bagus gitu ya. Dan kalau dilihat dari profilnya juga tadi tidak ada yang melimpas airnya ya. Artinya desainnya sudah baik ya, seperti itu. Nah, namun sebenarnya ya, kalau ada yang warna biru ya, seperti ini, biru muda atau biru tua ya, ini dia menunjukkan aman ya sebenarnya kapasitasnya, tapi desainnya ini adalah terlalu boros gitu ya. Karena dimensinya terlalu besar ya, jadi rencana drainasenya terlalu boros gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk warna hijau dan warna kuning itu kayaknya udah oke ya. Jadi dari biayanya tidak terlalu mahal juga ya. Dan dari segi kapasitas sudah oke gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek juga untuk kecepatan maksimum ya dari alirannya. Nah, ini adalah kecepatan maksimumnya ya. Jadi untuk yang warna merah, kalau kita lihat di chart, ya, yang warna merah itu kecepatan alirannya lebih dari 2 meter per detik ya. Artinya alirannya itu cukup eh, cukup cepat ya, atau cukup berpotensi ya dapat menggerus dasar saluran ya, atau merusak saluran yang ada. Nah, biasanya itu kita bisa tangani ya dengan mengganti dari material saluran ya. Misalnya yang awalnya pasangan batu ya, kita rencanakan itu kita rubah jadi pasangan beton untuk meminimalisir kerusakan pada saluran, terutama pada dasar saluran. Seperti itu. Atau metode yang lainnya itu kita bisa atur slope dari dasar saluran ya. Gitu. Misalnya di sini slope-nya berapa ya? Di sini elevasinya 4,61 ya. Dan di hilirnya itu adalah elevasinya 4, itu kita bisa buat lebih landai gitu ya di junction yang atas gitu ya. Kan kalau di yang bawah ini kita nggak akan bisa atur ya. Ini kan sesuai elevasi sungai, jadi kita perlu atur elevasi yang ada di saluran agar dasar salurannya lebih landai gitu ya. Seperti itu. Artinya ini salurannya terlalu curam ya, jadi aliran airnya cukup deras ya, atau cukup kuat. Seperti itu. Untuk yang lainnya aman ya, jadi ini yang masalah cuma di yang dekat area kolam. Jadi perlu ada penanganan lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi di minggu depan saya harap kalian udah bisa memunculkan ini gitu ya. Jadi nanti saya ingin dengar gitu ya permasalahannya seperti apa, dan nanti penanganan solusinya dari kalian itu seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kapasitasnya sudah ada yang melimpas gitu ya, airnya itu kalian bisa tinggal edit di sini ya, di conduitnya gitu ya. Ini kita klik project dulu. Nah, di sini kan ada conduitnya ya. Itu kalian bisa klik 2 kali di sini atau boleh langsung di layoutnya. Nanti kalian tinggal edit ya di save-nya, dan kalian ganti dimensinya ya. Misalnya tingginya jadi kalau melimpas kalian coba perbesar gitu ya dimensinya, ataupun lebar dasar salurannya gitu ya, seperti itu. Nah, itu paling ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu.
Ada yang masih error? Atau nggak ada pertanyaan? Berarti sudah oke gitu modelnya? Sudah bisa di running? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu 5 menit mungkin ya. Atau ada yang ingin eh, menyampaikan progres ya, berdiskusi tentang tugas besarnya boleh, gitu ya. Bentar ya, silakan. Hmm, ya silakan. Oke, udah saya screenshot yang hadir ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup perkuliahannya. Ada yang mau bertanya atau misalnya ada kendala gitu ya di tugas besarnya boleh disampaikan. Jadi nanti kita diskusi gitu ya, seperti apa gitu. Itulah apa SOMM gitu ya sampai di sini. Jadi kalian bisa memunculkan profil memanjang gitu ya dari saluran yang kalian rencanakan ya di perumahan. Lalu juga kalian bisa melihat hasil dari kapasitas maksimum ya, dari drainasenya, dari kecepatan maksimum di saluran gitu ya, seperti itu. Lalu kalian juga di sini bisa memunculkan ya atau menampilkan eh, besaran dari limpasan ya. Nah, di sini di subcatchment ya, kalian bisa klik, nanti kalian pilih yang total runoff ya, seperti itu. Nah, jadi di sini dilihat ya, kelihatan warnanya untuk besaran limpasan ya, runoff air yang masuk ke drainase ya, di mana semakin warnanya merah ya, itu dia nilai runoff-nya semakin besar ya. Artinya daya resapnya di daerah tersebut itu kecil ya. Contohnya di sini nih, di bagian jalan ya, itu kan dia arsirannya warna merah ya. Artinya nilai runoff-nya atau air limpasannya itu cukup besar ya. Lebih dari berapa nih? 310 mili ya. Seperti itu. Tapi kalau kalian lihat ya di daerah perumahan ini ya, ini dia berwarna kuning ya. Jadi warna kuning itu ya medium lah ya nilai runoff-nya. Karena masih ada air yang meresap mungkin ya. Masih ada taman gitu ya di perumahannya. Lalu kalau kalian lihat ya di area kolam ini dia area tumbuh-tumbuhan ya kayak rumput gitu ya, pepohonan dan lain-lain. Jadi kapasitas tampungannya atau area tampungannya masih besar ya. Jadi runoff-nya dia cukup kecil ya, karena sebagian besar air hujan yang jatuh itu meresap ke dalam tanah ya, seperti itu. Nah itu ya.
Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada mungkin kalian silakan lanjutkan bersama kelompoknya, terutama tugas besar ya, laporan tugas besar dan permodelannya. Artinya minggu depan itu sudah tidak ada tutorial lagi SOMM, jadi kalian bisa langsung menampilkan progres model kalian dan juga progres dari laporan tugas besarnya. Ini saya suka cek juga ya yang di email progres kalian. Jadi saya tahu gitu ya siapa yang kelompok yang asistensi dan yang tidak mungkin ya seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi minggu depan kalian langsung memaparkan gitu ya progres kalian. Dan juga mungkin nanti akan saya ajarkan ya terkait perhitungan drainase untuk jalan ya. Kita perumahan sudah, jadi nanti saya akan ajarkan cara mendesain drainase untuk jalan ya, jalan raya gitu ya, seperti itu. Untuk drainase perkotaan itu sudah selesai ya, sampai di sini tinggal kalian tugas besarnya. Dan untuk drainase khusus ya, kayak lapangan terbang gitu ya, jalan raya mungkin cuma perhitungan-perhitungan saja ya, nggak akan ada tugas besar. Tugas besarnya kalian dari drainase perkotaan ini saja gitu ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup. Oke ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin asistensi gitu ya, model atau laporan, ya silakan dikirim saja ya, di email, nanti saya cek gitu ya. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan juga boleh via email ya. Mungkin cukup ya untuk kuliah hari ini, silakan dilanjutkan tugas besarnya. Mohon maaf ya tadi banyak kendala juga ya, kendala non teknis ya, tadi kayak suara gitu ya. Saya harapkan kalian bisa memahami gitu ya, sampai mengeluarkan output gitu ya, output dari software SOMM dan juga terkait hydrograph ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup ya, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.